presentasi tentang pembelajaran interaktif bahasa Indonesia kelas 9 dengan judul mengidentifikasi teks laporan hasil percobaan. Gimana Bu? Cukup jelas? Suara saya jelas. Oke. Lanjutkan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi teks laporan percobaan. Yang kedua, mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. 3. Mengetahui struktur laporan percobaan. Kita mulai dengan materi yang pertama. Di kelas 7 dulu, kita sudah pernah mempelajari teks laporan. Nah, sekarang kita belajar teks laporan hasil percobaan. Sesuai namanya, maka teks laporan hasil percobaan ini dibuat setelah kita mengadakan percobaan. Kompetensi membuat laporan percobaan berkaitan erat dengan kompetensi kelompok mata pelajaran atau sains. Teks laporan hasil percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Sedangkan ciri-ciri teks laporan hasil percobaan, yang pertama adalah melaporkan hasil dari percobaan. Nah, inilah yang merupakan khusus dari ciri teks laporan ini. Sehingga yang membuat teks laporan percobaan ini harus benar-benar mengadakan percobaan. Ciri yang kedua adalah percobaan ilmiah dilaksanakan untuk menguji sesuatu, tidak juga untuk membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, teks laporan percobaan berawal dengan mendapatkan tujuan percobaan. Yang keempat, menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Kelima, menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Yang keenam, menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan dijabarkan simpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data hasil dari pengamatan. Nah, berikutnya adalah tentang tujuan dan fungsi laporan percobaan. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan targetnya atau laporan praktikum. Tujuan dari teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan dan tujuan. Sedangkan fungsi teks laporan hasil percobaan adalah pertama, merupakan sumber informasi
Kemudian melaporkan Ya, Kak, Ibu mohon selain yang bertugas, mic-nya dimatikan ya. Yang kelima, sebagai pemecah suatu masalah. Sekarang akan kita lihat video ini sebentar. Ini videonya tidak kedengaran suaranya ya, Bu Novia. Mungkin yang baru bergabung ini masih latihan ya. Ini videonya tidak terdengar suara sama sekali, hanya gambar-gambar saja. Halo Bu Endang, ini videonya ada suaranya nggak Bu? Bu Novi terdengar suaranya nggak Bu videonya? Kalau sekarang terdengar suara saya? Ya, terdengar. Oh, videonya, ya. Kita lanjutkan seperti ini. Iya. Gimana Bu? Di Langsung saja. Nanti ini juga saya. Silakan ya Bu. Oke. Nah, setelah melihat video tadi, video tentang siswa SMP yang sedang melaksanakan percobaan
pembuatan atau membuat kacamata gerhana matahari. Maka kita bisa melihat laporan dari hasil percobaan tadi dengan struktur laporan percobaan seperti berikut. Yang pertama adalah judul. Misalnya diberi judul percobaan membuat kacamata gerhana matahari. Bisa juga dengan judul yang lain, tetapi yang berisi hal yang sama. Kemudian tujuan percobaan. Dan kita menuliskan tujuan percobaannya, misalnya membuat kacamata yang dipakai untuk melindungi mata pada waktu atau untuk melihat gerhana matahari. Kemudian bisa juga untuk tujuan percobaan itu dibuat paragraf. Jadi nanti tidak hanya satu kalimat, tapi bisa dijelaskan lagi. Kemudian kajian teori itu berisi kutipan pendapat para ahli bisa tentang manfaat kacamata pelindung pada waktu melihat gerhana matahari. Bisa juga tentang akibatnya bila melihat gerhana matahari tanpa menggunakan kacamata. Bisa juga tentang alat dan bahan yang digunakan yang bisa melindungi mata dari pengaruh cahaya yang dipancarkan matahari pada waktu gerhana. Nah, semua itu harus berupa pendapat para ahli. Kemudian, kita bisa menemukan pendapat para ahli itu dari buku-buku atau juga dari web. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan tadi yang sudah disampaikan itu tinggal menuliskan saja satu persatu. Setelah itu prosedur atau cara kerja. Cara kerjanya dengan urutan yang jelas, dengan kalimat yang jelas juga. Kemudian pembahasan. Pembahasan itu berisi tentang bagaimana yang dirasakan berdasarkan pengalaman yang memakai alat itu ketika digunakan untuk gerhana atau melihat matahari. Apakah lebih jelas terlihat? Apakah benar-benar bisa melindungi mata? Misalnya seperti itu pembahasan. Kemudian berikutnya adalah simpulan. Pada simpulan ini bisa disampaikan alat yang dibuat itu benar-benar bisa digunakan atau tidak. Kemudian adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku yang diambil kutipannya atau berupa alamat web di mana kutipan pendapat yang terdapat pada kajian teori itu diambil. Penulisannya apabila berupa buku dengan urutan nama pengarang, tahun, kemudian judul, kota terbit, titik 2, kemudian nama penerbitnya. Sedangkan apabila diambil dari situs web, maka dituliskan atau di-copy alamat webnya yang biasanya diawali dengan http://
Kemudian dituliskan, jangan lupa ini dituliskan tanggal downloadnya. Nah demikian untuk struktur laporan percobaan. Kira-kira setelah ini tentu bisa membuat teks laporan percobaan ya, sudah punya gambaran tentang membuat teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita mulai dengan evaluasi. Coba sekarang untuk soal nomor 1, bacalah teks laporan percobaan berikut. Pada tanggapan pada Belum muncul, Bu. Soalnya belum muncul, Ibu. Memengetahui karena pada tentang Nah, sudah. menyerap air dan mineral lalu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Maka daun dan tanaman tersebut akan berubah warna menjadi warna merah dan biru. Paragraf di atas merupakan struktur teks laporan hasil percobaan, yaitu apa ya jawabannya? Karena di sini itu menyampaikan tentang maka daun dan akan berubah menjadi biru. Nah, maka ini adalah simpulan. Kita lihat sekarang nomor 2. Bacalah teks laporan percobaan berikut. Dalam botol air mineral bekas contohnya, tanda A diberi pewarna makanan warna biru, tanda B diberi pewarna makanan warna merah. Aduk air yang sudah dicampur pewarna makanan sampai merata. Kutipan di atas adalah struktur teks laporan percobaan, yaitu karena berupa langkah-langkah, maka ini jelas jawabannya adalah prosedur atau cara kerja. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teks hasil percobaan? Suaranya hilang, Bu. Apa yang dimaksud dengan teks hasil percobaan? Apa kira-kira yang tepat? Apakah saya menceritakan? Oh, bukan ya, karena menceritakan hasil pengamatan dilaksanakan oleh seorang peneliti, bukan ya, karena harus dilaksanakan oleh peneliti itu sendiri. Yang tepat adalah yang B, yaitu teks yang menceritakan mengenai percobaan yang dilaksanakan oleh seorang peneliti. Kemudian nomor 4. Teks yang bertujuan mengklasifikasikan atau mendeskripsikan, menggambarkan, memberikan informasi faktual adalah tujuan dari apa? Dari Nomor 4 belum muncul, Ibu. Oh ya sudah. Yang terakhir, perhatikan kalimat berikut. 1. Alat dan bahan. 2. Tujuan. 3. Hasil pengamatan. 4. Prosedur atau cara kerja. Yang kelima adalah simpulan. Sistematika laporan percobaan yang benar adalah yang mana kira-kira? Pasti diawali dengan tujuan,
kemudian alat dan bahan, dan setelah itu adalah prosedur, ya. Jadi yang mana yang jawabannya sesuai, yaitu yang B. Total skornya adalah 100. Nah, apabila ingin mengulang kembali tidak puas dengan hasilnya, bisa dengan mengklik tombol reset yang ada di bawah. Maka bisa mengerjakan soal lagi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya Ina Kurnianingsih, SPD dari Negeri 3 Halo Novi. Ini suaranya Novi yang hilang. Identitas saya. Nah, saya kembalikan Suaranya waktu Novi hilang. untuk menjawab. Halo Novi. Beda. Ini kalau suaranya hilang ini nggak kedengeran katanya. Gimana? Suaranya di Bendang hilang katanya nggak kedengeran. Halo Novi. Ini Bu Novinya gimana Bu Novi? Ini tadi suaranya hilang katanya. Suaranya Bu Novi? Enggak, suaranya Bu Endang katanya nggak kedengeran, hilang di laptopnya nggak ada suara apa-apa. Apa kita lanjutkan dulu? Silakan. Halo Bu Endang. Ini tadi kan latihan. Ya. Oh, ini latihan. Latihan apa beneran ini tadi? Yang hadir aku nggak cukup. Banyak ini. Ada 9. Oh. Ya kalau diulang lagi apa enggak gitu Bu? Terlalu ini ya. Nah ini Bu Novi join lagi nih. Iya, dilanjut aja nih Bu. Dilanjut saja. Nanti saya edit yang. Oh iya. Oke. Ya. Ini Bu Novi sudah join lagi. Iya. Monggo Bu Novi, waktu saya serahkan kepada Ibu untuk selaku moderator untuk memandu tanya jawab. Terima kasih waktu yang diberikan. Bu Endang Trihardiningsih sudah menyampaikan materinya dengan manis, bisa kita mengerti. Monggo silahkan jika ada pertanyaan ditanyakan dan Bu Endang pasti akan segera menjawab dengan benar. Monggo Bapak Ibu. Mungkin saya yang tadi kan menceritakan tentang teks laporan hasil percobaan. Nah, pertanyaan saya, percobaannya itu apakah harus percobaan kimia atau percobaan tertentu, apa dibatasi begitu? Apa bebas? Ya. Terima kasih. Langsung saya jawab ya Bu. Yeah. Ini pertanyaan dari Ibu Eni ya. Untuk di SMP, materi di SMP itu percobaannya tidak dibatasi. Jadi boleh berupa apa saja, boleh berupa kimia,
pokoknya hal-hal yang masih mendukung ke pelajaran dan hal itu berupa kreativitas yang positif. Dalam percobaan itu berupa hal yang positif, maka bisa dibatasi tentang apakah harus kimia, harus fisika, itu tidak. Jadi bisa saja percobaan tentang masakan juga boleh, mencoba menu-menu baru, begitu juga boleh. Tentang biologi juga bisa, atau tentang pembuatan peralatan. Jadi lebih ke teknik ya atau prakarya itu boleh juga. Oh iya. Silahkan Pak Yos, ini mau tanya ini Bu Endang. Oh iya. Ya. Monggo Pak. Sebentar, Bu sedang menulis mungkin. Oh iya. Iya, sedang menulis. Itu Bu sudah terlihat di chat. Bu, saya minta tolong membacakan. Oh iya. Di blogspot gitu. Halo Bu ya. Ya. Itu Pak Yos itu bertanya kalau ambil dari internet apa boleh dari blogspot sumbernya. Oh iya. Untuk daftar pustaka berarti ya untuk sumber ya. Ya. Untuk tingkat SMP itu kami membebaskan. Boleh dari blogspot, boleh dari internet, tidak membatasi. Jadi mereka yang mau mencari atau menemukan kutipan-kutipan para ahli itu saja sudah mendapatkan ya, penilaian Apresiasi. dan mendapatkan apresiasi. Tentu saja nantinya kita berikan bahwa untuk penelitian-penelitian yang atau percobaan-percobaan yang lebih yang bagus untuk tingkat-tingkat yang di SLTA atau di tingkat universitas, tentu kita harus sebetulnya ada tingkat-tingkatan mana yang paling bagus mencari sumber pustaka. Jadi lebih pada bagaimana anak-anak itu bisa menemukan sumber atau pendapat para ahli itu. Kemudian yang kedua, bagaimana merangkai kalimat-kalimat itu menjadi sebuah teks begitu. Begitu, Pak Yos? Iya. Iya Itu. Oke. Mungkin maksudnya Pak Yosef tadi, apa ya Bu kalau tertulis ambil dari sumber mana kan anak-anak terbiasa menulis, oh iya itu ambil di sana, jadi mereka terbiasa jujur mengambil dari mana, mungkin maksudnya seperti itu Bu. Oh iya, iya betul. Ya jadi maksudnya kenapa kok harus ditulis itu sumbernya? Iya, oke betul. Ya mereka terbiasa untuk menyampaikan. Ya Terbiasa. Koreksinya. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu yang akan bertanya. Boleh bertanya lagi Bu? Boleh, monggo silakan. Kalau saya bisa saya jawab. Ini masih tentang kajian pustaka. Iya. Apakah kajian pustaka itu dibatasi tahunnya, misalnya harus tahun terakhir atau apa gitu, dibatasi nggak? Jadi Mas, kalau di tingkat SMP ini saya ya kalau saya yang mengajar itu saya tidak membatasi.
ada menghimbau begitu. Jadi menghimbau agar anak-anak itu mencari pendapat-pendapat yang terkini gitu, yang mutakhir begitu. Karena terutama di sekolah kami itu bukan sekolah yang ada di kota, Bapak dan Ibu, tapi agak sulit anak-anak untuk mengakses kecuali lewat internet. Jadi yang paling mudah ya lewat internet. Nah itu kami menghimbau yang bagus itu yang terkini, karena pendapat dari ahli itu semakin ke depan itu pasti semakin baru, semakin lengkap, karena penelitian yang berikutnya itu didasarkan dengan penelitian sebelumnya begitu. Begitu Ibu mungkin sudah puas atau belum? Kalau belum atau mungkin ada koreksi jawaban saya, persilakan. Sudah, Bu. Sudah tercapai, Bu. Boleh ngambil dari pengarang luar negeri nggak? Kalau pengarang dari luar negeri itu ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia begitu ya, buku terjemahan, kadang-kadang anak-anak juga mengambil. Tapi biasanya berupa versi Indonesianya. Boleh. Ya. Oh ya. Anak-anak SMP biasanya kemampuan berbahasa Inggrisnya kan belum maksimal. begitu. Iya. Anak-anak yang biasa pinter itu yang sudah mau atau ingin besar juga, dia serangannya sampai ke buku-buku atau terus yang berbahasa asing. Jadi kalau ada pendapat tapi meskipun itu tokoh dari bahasa asing, tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah itu kadang-kadang anak-anak juga mengambilnya. Ya. Ibu, ini ada pertanyaan Ibu. Ya. Sudah ditulis. Biar anak biar tidak copy paste saja bagaimana? Kiat-kiatnya bagaimana? Itu apa namanya laporan ya, teksnya begitu. Iya, ya apa namanya tadi dari nulis yang lain. Iya. Kalau saya itu karena yang terpenting adalah murni tulisan anak-anak sendiri, hasil karya pemilihan mereka sendiri. Jadi dan saya kan sudah terbiasa membaca karya-karya mereka dari awal karya-karya lain di buku tugas. Jadi ibarat saya sudah memahami kalau anak ini itu tingkatnya sekian gitu. Kalau akhirnya kalimat yang disusun itu begitu bagus, terus apa namanya ya, strukturnya, kalimat-kalimat pilihannya itu tinggi, itu sudah mencurigakan. Ya, jadi meskipun belum di padahal kalau misalnya kalimat-kalimat itu kita tuliskan begitu saja, kadang-kadang kita bisa menemukan ini kok sama dengan alamat ini di internet begitu ya. Tapi kadang-kadang belum ini karya sendiri itu anak-anak sudah langsung menyampaikan secara jujur. Bisa Bu, saya download gitu dari ini gitu sudah mengatakan. Saya sendiri ya Bu. Seperti itu ya. Oke. Ya gurunya itu yakin gitu, karena memang kan kali Bu, karena anak-anak SMP itu masih sederhana kalimat-kalimatnya. Iya. Belum neko-neko gitu. Iya, kalimat juga kalau terlalu panjang itu mesti
kurang kurang bisa mudah dipahami begitu. Kadang sampai panjang begitu, nggak ada titik koma begitu. Itu karya mereka sendiri. Kalau mengutip, itu hasilnya pasti sudah berbeda. Ya, mungkin kalau saya menambahkan ya seperti itu ya Bu. Dan kalau tingkat pendidikan masih SMP, tidak akan dia menulis seperti anak kuliah dengan struktur yang rapi, kan mungkin belum sampai ke sana ya Bu ya. Betul. Dan anak SMA aja belum bisa seperti itu kalau memang mereka mikirnya maju banget kan, hanya sepajarnya saja dia akan menulis apa adanya, kan gitu. Iya benar. Oke. Seperti itu Bu Emi, Pak Yosef. Oh iya, baru tahu. Ini ada yang tanya lagi Di tingkat Novi. SLTA pasti lebih sulit lagi untuk mendeteksi hal-hal seperti itu ya. Ya, Sama saja Bu, kalau bahasanya terlalu tinggi kelihatan kalau dia nyontek. Iya. Mama Novi itu ada yang tanya. Iya, dari Pak Eko Haryadi. Saya mewakili kalau minat baca orang Indonesia kurang, bagaimana cara menciptakan minat baca di negara kita? Iya, ini sebuah tantangan yang cukup sulit, terutama untuk guru-guru bahasa Indonesia. Itu selalu dituntut untuk bisa membuat para siswanya itu mempunyai minat membaca yang cukup tinggi. Kalau yang saya lakukan di sekolah, saya mempunyai tugas terpadu dari kelas 7, 8, 9 dengan guru-guru kelas 7, 8, 9. Jadi semacam program literasi dari sekolah begitu. Itu mempunyai tugas membaca 3 buku untuk kelas 7 minimal. Kemudian kelas 8 itu 5 buku. Kemudian di kelas 9 itu 7 buku. Nah, mereka diizinkan membaca buku fiksi ataupun non-fiksi. Perbandingannya itu terserah mereka begitu. Mau fiksinya yang banyak, apakah yang fiksinya lebih banyak, tapi harus ada dua macam, ada fiksinya, ada non-fiksinya begitu. Nah, dimulai dari jadi program itu kan mengharuskan anak-anak membaca dan awalnya membaca. Kemudian ketika sudah baca 3, membaca sampai 3, itu kita berikan reward. Kalau tahun yang kemarin saya berikan rewardnya itu berupa bintang. Jadi hanya diberi tanda bintang. Saya buat dari kertas. Saya tempelkan di bukunya, kan harus merangkum mereka, harus merangkum dan membuat peta pikiran begitu. Nah, kalau sudah 1 buku, saya beri bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ketika kelas 8 juga begitu, 5 bintang, 7 bintang, kelas 9 begitu. Nah, ternyata anak-anak itu memamerkan prestasinya itu kepada teman-teman yang lain. Jadi buku yang suaranya Bu Endang mantul Bu. dipamerkan. Tidak terdengar ya? Mantul. Terdengar. Oh iya. Nah, itu ternyata ada efeknya. Ketika dipamerkan seperti itu, teman-temannya itu akhirnya, wah, kok saya dapat bintang 3, saya kok baru 1, terus mempercepat. Gitu. Nah, ternyata ada dampaknya. Nah, terus yang sudah 3, ternyata mereka tidak berhenti. Mereka membaca lagi buku ke-4, ke-5, ke-6, ditunjukkan kepada saya, kepada guru-guru yang lain juga, gurunya masing-masing. Oh, saya sudah baca buku yang ke-4, gitu, yang kelas 7. Saya sudah ke-5, gitu. Kita hanya beri reward saja, jadi kayaknya pinter-pinternya guru memberikan reward, gitu. Jadi, anak-anak itu pasti senang sekali kalau misalnya yang bagus, yang rajin, itu nanti diberikan reward meskipun mungkin hanya hal sederhana.
hanya bintang dari kertas yang bisa dipamerkan kepada temannya. Itu yang saya lakukan, tapi itu semua dari kelas 7, 8, 9 itu semuanya melakukan hal yang sama gitu. Kemudian juga itu hadiah dari perpustakaan sekolah itu setiap tahunnya memberikan hadiah bagi peminjam buku terbanyak, begitu. Seperti itu, Pak Iko Hardiansyah, hanya sebuah cara saja. Kalau apakah itu benar-benar bisa menambah minat membaca, ya hanya berharap saja gitu. Monggo. Ada lagi yang akan bertanya? Dipersilakan. Bapak. Oh iya. Ini monggo, siapa yang akan bertanya? Mari Ibu, Bapak. Masih kami tunggu sebentar. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, Ibu Endang, monggo Bu Endang boleh mengambil kesimpulan misal dari keseluruhan rangkaian acara Fikon malam ini. Ya, baiklah, akan saya simpulkan pada pembelajaran teks laporan hasil percobaan pada kali ini. Yang pertama, untuk membuat teks laporan percobaan, siswa harus benar-benar membuat percobaan. Kemudian yang kedua, siswa juga perlu mengetahui teknik-teknik penulisan kutipan atau penulisan daftar pustaka pada teks. Kemudian untuk pertanyaan untuk tadi tentang teknik daftar pustaka, penulisan daftar pustaka tadi itu ditujukan agar siswa itu tidak terbiasa untuk mengcopy paste tanpa menuliskan dari mana anak itu mengambil. Kemudian kita selaku guru, terutama guru bahasa Indonesia, memang harus mencoba berbagai cara untuk bisa mengajak para siswa semakin suka membaca atau berminat membaca. Mungkin itu, Ibu, yang bisa saya simpulkan dari presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang sudah berpartisipasi dalam Fikon kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, demikian tadi Fikon yang telah disampaikan oleh Ibu Endang Trihardiningsih SPD yang belajar di SMP Negeri 3 Bojong Pekalongan, Jawa Tengah, yang sudah dipandu oleh Ibu Guru Herni dari instruktur dari SMK Endringo Bantul, dan dari host dari Ibu Emi Kusumawati dari SMK 2 Kendal, dan saya sebagai moderator Ibu Noviati Triratnasari
dari SMK Dipura apabila kami semua ada kesalahan, kami mohon maaf karena tidak kami sengaja banyak kendala yang terjadi malam ini. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih. Demikianlah Vicon kali ini dengan tema teks laporan percobaan materinya bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Endang Trihadiningsih SPD dari SMK SMPN 3 Bojong Pekalongan. Dan moderator tadi ada Ibu Novianti. Terima kasih sudah memandu acara ini sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk Ibu Herni Susianti SPD IMBD selaku instruktur. Semoga Vicon kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan tidak menutup kemungkinan kalau mungkin ada yang masih Bu, ting rampung ini, Bu. Weh. Rampung di keluar dari gue.